Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabal mauta ala jami'i khalqihi wa ja'ala dzikrahu tazkiratan liulil albab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah didudukkan di majelis yang agung ini, majelis tazkirah, saling ingat mengingatkan di antara kita akan sesuatu perkara yang pasti mendatangi kita semua pada suatu saat nanti, yaitu suatu saat nanti kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan nasihat agung Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah mengenai kematian, sebagaimana beliau menjelaskannya di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang bertujuan menghidupkan hati yang mati. Ihya Ulumuddin, bila orang banyak membaca kitab Ihya Ulumuddin, maka hatinya ini akan hidup. Di situ disebutkan oleh beliau, wa'lam anna kasrata dzikril maut tuzilul farah bid dunya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya banyak ingat mati itu akan menghilangkan seseorang rasa gembira dengan dunia. Karena dunia ini sebenarnya bukan suatu nikmat yang kemudian menjadikan orang bergembira. Kalau tidak dibarengi dengan hati yang bersih, justru dengan dunia ini seseorang bisa rusak, bisa hancur kehidupannya. Maka kasratu dzikril maut tuzilul farah dunya. Orang yang banyak mengingat mati akan hilang kecintaannya kepada dunia. Makna hilang kecintaannya kepada dunia bukan seseorang itu tidak mau bekerja, bukan tidak mau makan, bukan tidak mau minum, bukan tidak mau usaha. Akan tetapi sesibuk apapun di dunia ini tidak melupakan ibadahnya kepada Allah. Karena pada intinya ibadah itulah adalah bekal untuk kemudian dibawa ketika dia sakaratul maut. Sedangkan dunia ini hanya akan menjadi sesuatu perkara yang kemudian ditinggalkan. Maka orang kalau banyak ingat mati, maka dia bukan sekedar mencari dunia, tapi bagaimana dunianya menjadi barokah dalam kehidupan. Wa turaffiqul qalbah. Kemudian yang kedua, ingat mati itu akan menjadikan hati jadi lembut. Wa tab'ats 'alal isti'dad lil akhirah. Kemudian akan bangkit hatinya untuk mengadakan isti'dad lil akhirah, persiapan menghadapi kehidupan akhir. Maka dalam hadis baginda Nabi bersabda, idza dakhalatin nur al-qalba infasaha wa insyaraha. Idza dakhalatin nur al-qalba, bila cahaya iman telah masuk ke dalam lubuk hati, infasaha wa insyaraha, maka hati itu akan menjadi longgar. Longgar menerima keputusan Allah, takdir Allah, pengaturan Allah menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan.
Maka para sahabat bertanya, alidzalika min alamah ya Rasulullah? Apakah kalau cahaya iman itu masuk ke dalam hati ada tandanya wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, bala, ya, at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla nuzul. Tanda iman masuk ke dalam hati itu ada 3, kata Nabi. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur, tidak tertarik dengan dunia. Wal inabah ila daril khulud. Kemudian yang kedua, mikir akhirat. Inabah ila daril khulud itu maksudnya mikir akhirat. Kemudian yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Dia persiapan mati sebelum mati. Maka 3 perkara ini berkaitan. Yang pertama, tidak tertarik dengan dunia. Kalau orang tidak tertarik dengan dunia, maka mikir akhirat. Kalau orang mikir akhirat, maka dia akan persiapan untuk akhirat. Tetapi kalau 3 perkara ini tidak ada, itulah tanda orang hatinya kosong daripada kebesaran Allah. Dia cinta dunia, lupa akhirat, sehingga tidak mengadakan persiapan untuk kehidupan akhir. Untuk itu suatu perkara yang perlu kita pikirkan, bahwasanya mengingat mati bukan membuat kita malas hidup, tetapi meluruskan cara hidup. Jadi semakin banyak orang itu ingat mati, bukan menjadi malas hidup, tetapi akan meluruskan kehidupannya. Maka kalau orang itu ingat mati, dia tidak mau makan yang haram. Kalau orang itu ingat Allah, ingat mati, maka dia tidak akan nipu, dia tidak akan bohong, dia tidak akan menfitnah, menyakiti, merendahkan. Ini kalau orang ingat mati ini, dia hidupnya penuh dengan kehati-hatian. Orang yang banyak ingat mati, dia ini akan bersih hati. Maka orang yang banyak ingat mati, dia akan lurus kehidupan. Maka semua kenikmatan dunia, apa itu? Harta, jabatan, keluarga, kemasyhuran, popularitas, akan berhenti di liang lahat. Kalau orang sudah mati, hartanya tidak manfaat, jabatannya tidak manfaat, keluarganya tidak manfaat, popularitasnya sudah hilang. Dia sendirian berbaring di alam kubur. Jadi hidup di dunia ini bukan untuk mencari menang dalam persidangan, menang dalam suatu persengketaan, bukan. Tetapi yang dicari hanya satu, Allah ridha enggak dengan apa yang kita buat. Maka kalau Allah ridha, dibenci, disayang, itu pahala semua. Dikucilkan, disanjung-sanjung, kalau sudah Allah ridha, pahala semua. Kenapa menjadi pahala semua? Karena dia punya keyakinan bahwa sebenarnya ketika orang nyanjung orang yang diridhai oleh Allah, maka dia sebenarnya nyanjung Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyak kamu mengingat perkara yang
akan menghancurkan segala macam kelezatan. Lezatnya harta dunia hilang, habis, lenyap dengan mati. Jabatan, jadi apa saja dia berpangkat tinggi, kalau sudah mati hilang pangkat. Keluarga, dia punya istri yang cantik dan macam-macam semua, dia bangga dengan keluarganya. Kalau dia sudah mati, sudah popularitas. Kalau sudah mati, tidak ada orang menghargai bangkai. Nah, kalau orang sudah mati, sudah hilang. Aksiru dzikra hadimil lazzat. Karena itu Imam Al-Ghazali berpesan, jangan tertipu oleh nikmat yang pasti ditinggal. Jadi dunia itu nikmat, tapi nikmat yang pasti ditinggal. Tadi katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan di dunia adalah hanya kesenangan yang menipu. Siapa orang mencintai dunia, maka dia akan tertipu. Maka dikatakan, hiya dunya aqallu minal qalili wa 'ashikuha azallu minal dzalili. Hiya dunya, dunia itu aqallu minal qalili, lebih sedikit dari perkara yang sedikit. Wa 'ashikuha, dan orang-orang yang dia ini berasik-asik dengan dunia, asik dengan dunianya sehingga lupa Allah. Adzallu minaz zalil, dia lebih hina dari perkara yang hina. Maka dunia itu kalau ditengok dari susunan bahasa Arab, dunia itu dal nun ya, dunia dari lafaz dana yang dimajhulkan menjadi dunia. Dana itu artinya rendah, dunia artinya itu direndahkan. Maka orang yang dia hidupnya untuk mencari kemuliaan di dunia, maka dia menjadi orang paling hinanya orang. Sehingga dikatakan adzallu minaz zalil wa 'ashikuha adzallu minaz zalil. Orang yang asik dengan dunianya sampai lupa dengan yang menciptakan dunia, dengan kesibukan dunianya, lupa ibadah kepada Allah, sampai dia tinggalkan perintah Allah demi untuk mendapatkan dunia. Nah, ini adzallu minaz zalil, lebih hina daripada perkara yang hina. Maka kemuliaan seseorang itu diukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dari pencapaian dunianya, tapi sejauh mana hubungan hatinya dengan Allah. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi shalihatil amal. Izzud dunya bil mal, mulia di dunia dengan harta yang banyak. Wa izzul akhirah bi shalihatil amal, tapi mulia di kampung akhirat dengan banyaknya amal soleh. Maka kita ini pengen cari kemuliaan di mana? Kalau kita ini pengen cari kemuliaan di dunia, dihormati di dunia, dihargai di dunia, ya kita harus punya harta yang banyak. Mobilnya harus mewah, duitnya harus banyak. Kalau kita nggak punya dunia ini, ya percuma kita dimuliakan di dunia. Tapi seandainya orang itu mendapatkan kemuliaan di dunia ini dengan banyaknya harta dan mobil mewah, rumah yang megah, kebun yang luas, itu tidak lama. Kemuliaan di dunia itu tidak lama. Ketika orang mencita-citakan dunia, maka belum tentu apa yang dicita-citakan itu dia dapat. Kalaupun dapat, tidak banyak. Kalaupun banyak, tidak lama. Sebentar lagi akan ditinggalkan. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, i'lamu annakum lil ma'ad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia, tapi lil ma'ad, diciptakan untuk kehidupan akhirat.
tempat kembali kita semua, tempat kita menghadap kepada Allah. Ilallah, menghadap Allah. Ilal jannah am ilan nar, ke surga atau ke neraka. Khuludan mukhallada, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kalau masuk surga, bahagia selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Kalau masuk neraka, sengsara dan kekal juga selama-lamanya. Kadang orang tidak memikirkan urusan ini, sehingga dia berbuat semena-mena di dunia ini, padahal semua ada risiko. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Wa rabbuna ar-rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kami yang maha sayang. Wa rabbuna ar-rahman al-musta'an ala ma tasifun, yang akan menolongnya atas segala apa yang kamu bersilat lidah tentang kami, tentang saya, tentang Nabi Muhammad, tentang wali-wali Allah. Wa rabbuna ar-rahman al-musta'an ala ma tasifun, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam difitnah oleh Siti Zulaikha, maka Nabi Yusuf alaihissalam diam, kemudian dibela oleh Allah subhanahu. Kesimpulan daripada kehidupan ini adalah jangan sampai untuk senangnya makhluk menyebabkan Allah murka kepada. Maka yang penting apa? Yang penting Allah senang, Allah ridho, walaupun makhluk murka, walaupun makhluk benci, yang penting Allah ridho. Jangan sampai nggak peduli walaupun Allah benci, Allah marah, yang penting makhluk-makhluk senang dengan saya. Ini suatu prinsip yang keliru. Pelajaran besar yang bisa diambil daripada perjalanan baginda Nabi ke Taif. Ketika kemudian Nabi ingin orang-orang Taif ini menerima dakwahnya Nabi, tapi kemudian Nabi Muhammad SAW ditolak, dilempari batu sehingga baju beliau yang putih bersih menjadi kotor berlumuran darah. Maka kemudian Nabi SAW mencari tempat aman, lalu kemudian berlindung di bawah pohon kurma. Disitulah datang malaikat-malaikat gunung menawarkan pertolongan, akan ingin membenturkan bukit Taif, sehingga orang-orang yang ada di lembah bukit tadi hancur, mati, tertimpa gunung. Begitu juga malaikat semua nawarkan pertolongan, tapi kemudian Nabi Muhammad SAW beliau dengan lantangnya mengatakan, inni ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Inni ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku hanya mengadukan kepadamu saja ya Allah. Lemahnya aku, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Yang penting engkau tidak marah kepada aku tidak peduli orang-orang Taif sekarang tidak menerima dakwah ajakan aku. Yang penting kau tidak marah ya Allah. Walaupun orang-orang Taif marah sampai menyakiti saya, mengusir saya nggak peduli. Yang penting kau tidak marah ya Allah. Ini prinsipnya orang iman tuh gitu. Jadi yang penting Allah tidak marah, yang penting Allah suka, yang penting Allah ridho. Maka orang yang pikirnya, prinsipnya adalah menggembirakan Allah, menggembirakan Allah, menggembirakan Allah, maka Allah SWT akan gembirakan dia.
Menggembirakan Allah itu gimana sih maksudnya? Ya apa yang membuat Allah gembira kita kerjakan, apa yang membuat Allah suka kita kerjakan. Kalau yang tidak menggembirakan Allah, menyebabkan Allah murka, nggak usah kita kerjakan. Nah itulah hamba. Maka orang yang paling pintar, kata baginda Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, kemudian persiapan mati sebelum mati. Maka orang paling pintar bukan yang bergelar tinggi, tapi yang paling siap mati. Ciri-ciri orang cerdas itu, kata baginda Nabi, cepat bertaubat, hatinya takut kepada Allah, amalnya lebih banyak dari bicaranya. Cepat taubat, hatinya takut kepada Allah, amalnya lebih banyak dari bicaranya. Bicaranya sedikit, amalnya banyak. Kemudian i'lam annal qabra awwalu manazilil akhirah. I'lam, ketahuilah, annal qabra, bahwa sesungguhnya kubur, awwalu manazilil akhirah, adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan akhir. Maka Sayyidina Utsman bin Affan, beliau itu kalau melewati kuburan, maka beliau itu menangis. Maka orang-orang bertanya, kenapa menangis? Maka Sayyidina Utsman menjawab, kubur ini tempat persinggahan pertama daripada persinggahan. Kalau orang selamat di kubur, maka selamat pada alam selanjutnya. Kalau nggak selamat di kubur, dia tidak akan selamat pada alam-alam. Maka introspeksi diri, termasuk saya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wasiat ini untuk kalian dan saya pribadi, agar selalu takwa kepada Allah. Umur sudah 60-70 tahun, kok masih nyakiti orang, ini dalam bahaya besar. Maka kubur bukan sekedar tempat jasad, tapi pintu pertama kehidupan akhirat. Jika kubur baik, lanjutannya mudah. Jika kubur buruk, selanjutnya lebih berat. Maka man aktsara dzikrul maut akramahullahu bisalas. Barang siapa banyak ingat mati, Allah memuliakan dia dengan 3 perkara. Ta'jilut taubat, cepat dia bertobat. Kemudian yang kedua, wa qana'atul qalbi, hatinya qanaah. Wa nasyatul ibadah, dan semangat beribadah. Jadi kalau orang banyak ingat mati, Allah memberikan dia 3 perkara. Yang pertama, dia akan cepat taubat. Kemudian yang kedua, hatinya akan qanaah, menerima keputusan Allah. Kemudian yang ketiga, semangat beribadah. Jadi kalau orang itu sedikit ingat mati, maka nanti nunda taubat, kaget. Nanti. Nah. Udah sampai, Mbak. Ada tamuan, Mbak. Nah, kemudian hatinya qanaah, menerima keputusan. Kemudian yang keempat, yang ketiga, semangat beribadah. Maka hadirin yang muliakan, wasiat Imam Al-Ghazali ini bukan untuk nakut-nakuti, tetapi untuk supaya kita ini selamat kita sebelum terlambat. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Maka orang-orang yang beruntung adalah yang sudah menyiapkan jawaban sebelum ditanya. Marrabbuka, akan ditanya nanti. Itu persiapannya apa? Hubungan kita dengan Allah. Kalau kita ini taat sama Allah, marrabbuka. Nah, siapa Tuhan kamu? Allah. Nanti bisa jawab. Jadi orang yang pintar itu orang yang menyiapkan pertanyaan sebelum ditanya. Sebelum ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir, marrabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka, man ikhwanuka, ma imamuka, ma kiblatuka. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu semua akan ditanya di alam kubur
maka persiapannya adalah amal soleh di dunia. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan ibroh, pelajaran bagi kita semua. Ambil yang baik, nasihat-nasihat yang baik itu akan menyirami hati. Jadi hati kita ini akan tersirami dengan nasihat-nasihatnya Kanjeng Nabi. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah